Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis 7485 itu di akhirnya, maka dapat diterima di kalangan para penghuni bumi, cintanya itu Pak. Maka para penghuni langit pun mencintainya dan dia dapat diterima di kalangan para penghuni bumi, cintanya Allah. Tapi saya lihat, maaf, bagaimana ciri-cirinya, seperti bagaimana para sahabat dan Rasulullah kok dimusuhi juga dengan oleh orang-orang yang lain. Itu gimana Ustaz? Ciri-cirinya gimana tuh? Karena kalau dicintai berarti semua menyukai, tapi dimusuhi juga Ustaz. Seperti Nabi ada yang musuh, sahabat juga para salaf dahulu juga dimusuhi. Itu ciri-cirinya gimana? Berkenaan dengan hadis ini. Nah, pertanyaan bagus. Pertama, yudha'u lahul qabul fi ahli al-ard, yakni orang-orang yang beriman yang mencintai mereka. Orang-orang yang beriman yang mencintai mereka. Yang kedua, al-anbiya wal mursalin, dan ya khususnya itu tadi, mereka dimusuhi oleh manusia karena manusia tidak melihat kebenaran mereka, menutup mata akan kebenaran mereka. Andai kata manusia itu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menantangnya agar orang-orang yang belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dia sendiri-sendiri atau berdua atau bertiga berjamaah meneliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebenaran. Di dalam surat apa? Surat Saba ayat 46. Qul innama a'idzukum biwahidatin. Katakan hai Muhammad kepada mereka, aku akan menasihati kamu dengan satu perkara. A'idzukum biwahidatin. Apa itu? Antakumu lillah. Kamu berdiri tegak karena Allah, yakni untuk mencari kebenaran, ikhlas, tinggalkan asabiyah kamu, kepanatikan terhadap kaummu dan lain sebagainya, tapi antakumu lillah, mathna wa furada, berdua atau sendiri, yakni berjamaah atau sendirian. Thumma tatafakkaru, kemudian kamu berfikir. Asyahid di sini berarti orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka terkukung, tertutup hatinya karena kekufuran mereka, pembangkangan mereka, terbenamnya mereka dalam taklid,
asabiyah mereka terhadap hizibnya dan seterusnya. Tetapi ada jalan keluar dari semua itu dengan izin Allah. Mereka bersihkan hati mereka dari kemarahan, dari kebencian, dari hasad, tapi ingin benar-benar mengetahui betulkah orang ini seorang nabi dan rasul atau bukan. Berkumpullah kalian berjamaah atau sendirian, kaji dengan akal kalian, teliti. Apakah Al-Quran ini perkataan Muhammad atau dia perkataan Rabbus samawati wal ard? Thumma tatafakkaru. Kalau mereka lakukan ini, ma bisahibikum min jinnah. Teman kamu itu bukan orang gila. Rasulullah SAW dituduh oleh kaum musyrikin sebagai orang gila. Tuduhan, cacian, makian. In huwa illa nadhirun lakum baina yaday azabin syadid. Tidaklah dia melainkan sebagai pemberi peringatan kepada kamu di hadapan siksa yang sangat besar. Yakni jika kamu tidak beriman, maka kamu akan mendapat azab. Lihat ayat yang mulia ini. Allah Jalla Dzikruhu menantang seluruh manusia yang tidak atau belum beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam untuk meneliti beliau dari ujung rambut sampai kakinya, dari awal perjalanan sampai berakhirnya, dan risalah beliau yang demikian besarnya yang juga dibawa oleh para nabi yang sebelum beliau. Maka bangkitlah sebagian manusia mengikuti nasihat ini, dan Rabbuna Jalla wa'ala memberikan hidayah kepadanya dan masuk Islam. Orang mau berpikir. Dahulu ada seorang nakoda, kapten kapal Inggris, yang berlayar dari Inggris ke India. Biasa, dia kapten kapal, membawa kapal yang besar dan mengarungi ombak yang besar sekali di lautan India. Takdir Allah, kapten kapal ini mendapat terjemahan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran. Lalu dia membacanya dan sampailah pada ayat walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Dan kepunyaan Allah kapal-kapal yang besar sekali yang mengarungi lautan lepas seperti gunung. Kapten ini takjub. Al-Quran
berbicara tentang kapal-kapal besar dan ombak-ombak besar, kapal-kapal besar yang mengarungi lautan, walhal pada zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada. Maka sesampainya di India, seperti kebiasaan dia, ya kapten kapal Inggris, dan kita tahu bahwa Inggris menjajah India, maka dia mendatangi para ulama dan dia bertanya, pernahkah Nabi kamu berlayar? Lihat, dia berpikir, meneliti, pernahkah Nabi kamu berlayar? Dijawab oleh para ulama, pernah tidak? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan Nabi SAW tidak pernah berlayar. Kapten ini kemudian melanjutkan penelitiannya dan membaca ayat-ayat, dan kita tahu Rabbuna Jalla Dzikruhu menjelaskan tentang kapal dan lautan di banyak ayat di dalam Al-Quran, dan itu tentu sangat menyenangkan seorang kapten kapal besar ini. Al-Quran berbicara tentang kapal, tentang laut, yang pada waktu itu manusia belum seperti sekarang ini. Allah Jalla Dzikruhu memberikan hidayah kepadanya. Kemudian dia masuk Islam dan tinggal di Mesir, dan terkenal namanya dengan nama Mr. Abdullah. Berpikir. Pernah lagi salah seorang ahli bedah orang Prancis setiap dia mengobati pasien seorang muslim, dia menggugat Rasulullah SAW, mendustakan. Kamu percaya kepada Muhammad? Begitulah kurang lebih. Ya, setiap muslim pasti akan menjawab apa? Amantu, saya beriman. Tapi tidak bisa memberikan hujjah. Namanya juga orang-orang awam. Saya beriman, saya tidak percaya, saya sudah baca Quran. Begitu. Takdir Allah lagi, dia mengobati seorang raja, Malik Faisal rahimahullah ta'ala. Malik Faisal yang juga pernah berkunjung ke Indonesia. Dokter ini bertanya seperti kebiasaan dia. Ya, tentang Rasulullah SAW. Dia tidak percaya. Saya sudah baca Quran. Maka kata Malik Faisal, antum baca dengan bahasa apa? Ya, terjemahan. Terjemahan. Coba antum baca dengan bahasa aslinya. Kalah dia. Kalah. Dia berhadapan dengan orang alim, raja lagi. Baca dengan bahasa aslinya Al-Quran. Ini berbeda kejadiannya dengan Mr. Abdullah tadi. Abdullah tadi kapten kapal Inggris, dia tidak mendustakan, tidak membangkang, dan tidak mengajak orang murtad. Beda. Ini keajaiban takdir Allah Jalla Dzikruhu, dan keajaiban Al-Quran, kemukjizatan Al-Quran. Tidak lewat satu zaman, melainkan dia menampakkan kebenarannya.
Demikian juga pembawa Al-Quran, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dokter ahli bedah ini pun kemudian diizinkan oleh Malik Faisal untuk tinggal di Saudi Arabia dan belajar bahasa Arab sampai dia paham dan tidak disuruh masuk Islam. La ikraha fid din. Agar dia apa? Tafakkur, berfikir. Maka dia belajar sekian tahun, bukan 1 tahun, 2 tahun. Sampai dia alim tahu. Maka dia telitilah Al-Quran dari bahasa aslinya. Dan dia buat perbandingan dengan Injil. Kemudian sains modern. Dia menemukan kebenaran Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang menyuruh dia masuk Islam. Bahkan ketika dia menulis kitab perbandingan antara Al-Quran dan Injil dan ilmu pengetahuan, dia belum masuk Islam. Tapi dia sudah menemukan bahwa ini betul wahyu. Tidak mungkin manusia mengatakan seperti ini. Belakangan dia baru masuk Islam. Tapi pembicaraannya tentang hadis perlu diluruskan. Perlu diluruskan. Dan kejadian-kejadian banyak yang orang berpikir siapa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dia bawa ini, Al-Quranul Karim, maka akan tampak jelas seperti kata Allah tadi. Kalau kamu mau berfikir dengan syarat ikhlas, hilangkan semua keta'asupan, kepanatikan buta. Kamu berdiri lillah karena Allah. Seperti 2 contoh tadi. Dari orang-orang yang sangat cerdas. Orang-orang besar. Pasti akan mengenal Islam. Hanya kesombongan yang menghalangi mereka. Lihat Fir'aun. Fir'aun tahu bahwa Musa itu benar. Tapi kesombongan. Pembangkangan. Kedurhakaan. Kekufuran. Karena itu jawabannya, hujjah para nabi dan rasul tidak terbantahkan. Dan mereka telah menegakkan kebenaran walaupun dimusuhi, ditentang oleh seluruh umat manusia. Ini al-qabul. Lihat Nabi Allah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sedikit yang beriman pada beliau, tapi dia telah menegakkan tauhid di permukaan bumi ini, sehingga kaumnya dan manusia saat itu tidak sanggup